Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi rumus kimia, tata nama senyawa, dan persamaan kimia. Nah, pada part ini, part kedua, yaitu kita akan fokus ke tata nama senyawa. Tata nama senyawa ini dibagi menjadi dua, yaitu penamaan senyawa biner sama penamaan senyawa terner. Nah, untuk penamaan senyawa biner itu merupakan senyawa yang terdiri dari dua unsur, sedangkan penamaan senyawa terner yaitu senyawa yang terdiri dari 3 unsur atau lebih. Nah, coba perhatikan pada tabel kation berikut. Untuk misal kayak gini, untuk H+, rumusnya maka di penamaannya itu hidrogen, Li plus lithium. Nah, di sini ada daftar kation poliatomik sama monoatomik. Poliatomik merupakan lebih dari satu unsur. Jadi unsurnya itu lebih dari satu, sedangkan monoatomik yaitu terdiri dari satu unsur. Nah, coba kalian foto, kemudian nanti kita akan latihan. Sudah ya? Lanjut ke tabel anion. Nah, tabel anion ini juga ada yang monoatomik sama poliatomik. Ya, saya jadikan satu. Yang penting kalian tahu bahwa poliatomik itu lebih dari satu, contohnya itu ClO, berarti terdiri dari unsur Cl sama O. Oke, yang pertama, tadi kita penamaan senyawa biner. Nah, penamaan senyawa yang pertama itu ada senyawa ion. Masih ingat ya, senyawa ion itu terdiri dari ion logam dengan non-logam. Maka penamaannya adalah nama logam, kemudian nama non-logam, terakhirannya diganti ida, nama akhiran. Contohnya NaCl, Na itu natrium, Cl itu klorin. Klorinnya itu diganti ida ujungnya, maka jadinya natrium klorida. Nah, kalau kalian lupa penamaannya, kalian bisa lihat tabel kation sama anion dan periodik unsur. Kemudian contoh lagi nih, ada KBr. K itu kalium ya. Maka kalium, Br kan bromin. Kita ganti ida ujungnya. Jadi kalium bromida. Ada pengecualian. Jika logam memiliki muatan lebih dari satu, maka penamaannya nama logam diikuti nama jumlah ion logam, kemudian nama non logam terakhirannya diganti ida. Nah, itu jumlah muatan dari logam itu diisi angka Romawi. Contohnya FeCl2, maka besi 2 klorida. Fe itu ini kalau diuraikan jadinya Fe2 plus dengan Cl-, 2 Cl-. Maka Fe ini kan di sini ada 2 plus, maka muatannya kan ada 2, maka besi 2 klorida. Yang selanjutnya adalah penamaan senyawa kovalen. Pada senyawa kovalen, ingat kovalen itu non logam dengan non logam. Kalau kalian lupa nih logam itu yang mana, non logam mana, coba kalian lihat tabel periodik unsur. Nah, golongan 1A, 2A itu termasuk logam, kecuali H ya. Nah, untuk penamaan senyawa kovalen, titiknya nanti dia ganti angka Yunani, kemudian nama non logam 1 diikuti titik lagi nama non logam 2 plus ida. Contohnya nih, nah angka Yunani itu yang dimaksud adalah 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, dan seterusnya sampai 10 yaitu deka. Di sini ada P-nya ada 2 ya, maka di sini ada 2, berarti 2 P itu fosfor, maka di fosfor kan ini O-nya ada 5, maka diikuti angka Yunani lagi, di fosfor penta oksida, tetap terakhirannya diganti ida. Pengecualian, jika non logam yang di depannya jumlah muatannya 1, maka tidak ditambahi mono, tapi jika nama non logam 2 itu tetap dikasih mono.
Contohnya CO2, C-nya satu ya. C itu apa? Karbon. Karbon itu bukan monokarbon, tapi karbon. Karbon dioksida. Kemudian ada senyawa kovalen biner asam. Biner asam itu apa? Jika senyawa itu tersebut diawali dengan unsur H. Nah, penamaannya asam, kemudian tambah non-logam diganti dengan idap akhirannya. Contohnya HCl, kan diawali dengan huruf H ya, maka asam klorida, bukan asam klorin ya, tapi asam klorida, akhirnya diganti ida. Oke, kita ke latihan soal. Nah, yang pertama tuliskan rumus kimia dan nama senyawa dari aluminium oksida. Di sini aluminium, coba kita lihat. Aluminium ini ya, yaitu 3Al3+. Kemudian oksida di sini mana kita lihat? Oksida itu O2-. Oke, kita tukar. Kan di sini ada Al3+, kemudian O2-. Kita tukar, jadinya Al2O3. Kalian kalau mau cara cepatnya tinggal ditukar saja muatannya menjadi jumlah muatan anion dijadikan jumlah kation, muatan kation dijadikan jumlah anion. Timbal 4 sulfida, timbal 4 mana timbal 4? Di sini ya. Timbal 4. Sulfida, coba lihat di sini sulfida nih. Oke. Sulfida berarti sulfida itu S2- ya. Maka kita tukar. Jadinya Pb2S4. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Kemudian fosfor pentaklorida. Fosfor itu P-nya 1. Ini penamaan senyawa kovalen karena fosfor itu termasuk non-logam dan klorida itu termasuk non-logam. Pentaklorida, penta berarti 5 ya. Kalau 1 itu di, 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. PCl5 jadinya. Kemudian K2O. Mana? K itu kalium. Langsung saja kalium. O apa? Oksigen. Maka diganti kalium oksida. Oke. Nomor 3. Kemudian ini nomor 4. Ini nomor 5. MgBr2. Mg apa Mg? Magnesium. Kalian bisa lihat di tabel predik unsur juga. Klorida, bromida. Bromida kan itu bromin, kita ganti ida akhirannya. SO3S. S mana S? Coba lihat, S itu kita ganti sulfur ya. S itu sulfur. Sulfur itu termasuk dalam non-logam. Atau biasa kalau dalam bahasa Indonesianya yang kita kenal adalah belerang. Nah, sulfur oksigennya ada berapa? 3, maka sulfur trioksida. Tetap akhirannya diganti ida. Oke. Itu ya kalian untuk silahkan mencoba-coba latihan bisa mencari soal-soal di internet ataupun di LKS atau buku tugas kalian. Selanjutnya adalah penamaan senyawa terner. Penamaan senyawa terner itu dibagi menjadi 3, yaitu senyawa asam, senyawa basa, dan senyawa garam. Senyawa asam ini terdiri dari ion H+ plus anion. Nah, penamaannya asam plus nama anion. Contohnya nih, HNO2. Ini kan diawali dengan huruf H ya. Maka asam NO2 itu nitrit. Kalau NO3 nitrat, maka asam nitrat. Contoh yang kedua.
Kemudian senyawa basa ini terdiri dari OH plus anion. Jadi nama kation ditambah dengan hidroksida. OH biasanya di akhir ya. Contohnya nih, MgOH 2 kali ini kan ada OH, maka Mg itu apa? Magnesium hidroksida karena ada OH. Kemudian KOH, kalium hidroksida. Nah, senyawa garam terdiri dari selain unsur H dengan OH. Jadi dalam senyawa tersebut tidak ada H sama OH. Penamaannya yaitu nama kation plus nama anion itu sendiri. Contohnya KNO3. Maka K itu apa? Kalium. NO3 nitrat. Kalium nitrat itu. Na2SO4. Na itu apa? Natrium. SO4 sulfat. Maka natrium sulfat. Oke, kita langsung ke contoh. Bukan contoh, ke latihan soal. Jadi tuliskan rumus kimia dan nama senyawa dari 1 asam oksalat, 2 barium hidroksida, 3 perak klorida dan selanjutnya. Oke. Yang pertama adalah kita lihat asam pasti terdiri dari atom H ya, atom H. Kemudian oksalat mana di sini? Coba kita lihat. Nah, ini ya oksalat. Oksalat H2 jadinya C2O4. Kan di sini ada 2 min, maka kita jadikan jumlah kationnya. Jadi H2C2O4. Ini kalau diuraikan kan jadi 2H plus tambah C2O4 2 min. Dan ini termasuk asam oksalat. Mohon maaf, ini termasuk oksalat maksudnya. Oke, kemudian yang kedua, maka jawabannya ini ya, yaitu H2C2O4. Kemudian barium hidroksida. Nah, ini penamaan senyawa basa. Barium itu apa? Ba ya. Kalian bisa lihat di periode unsur ataupun periode unsur biasanya. Ba, hidroksida. Ba itu 2 plus ya, maka jadinya BaOH 2 kali. Seperti itu. Karena Ba itu 2 plus nih. Kalian bisa lihat di sini. Barium. Nah, Ba 2 plus, maka 2 plusnya, 2-nya dijadikan muatan anion. Kita tukar saja muatannya. Perak klorida. Perak itu apa? Ag. Klorida apa? Cl. Jadinya AgCl. Ag di sini berapa? Ag kan di sini perak nih. Plusnya 1. Klorida Cl. Cl itu min 1 ya. Jadi tetap AgCl. Kemudian yang keempat. H2CO3. H asam. Terdiri dari, pokoknya kalau huruf unsur pertamanya H, maka itu asam. CO3, coba lihat di sini, CO3. Kita lihat CO3. Nah, ini. CO3 adalah karbonat. Maka tulisannya asam karbonat. Lalu ini apa? Coba kalian. Ayo kerjakan. Pasti kalian tahu ya, MgOH 2 kali. Ini nanti termasuk ke senyawa basa. Ya, coba kalian latihan di rumah. Cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Ada quotes, jika telah belajar istirahatlah sebentar, namun jangan pernah untuk berhenti belajar. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lewatkan untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.